Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian malam hari ini tentang pasal ketiga, kriteria orang hak menerima. Kemarin kita membicarakan kriteria batasan zakat ke orang yang wajib zakat. Pasal ketiga, fil qabidi, orang yang berhak menerima zakat. Wa asbabih tiqaqihi, sebab dia berhak menerima zakat. Wa wadhaifi qabdihi, dan tata cara, ya, etika pekerjaan bagi orang yang menerima zakat. Ini bahasan lingkup ketiga. Bayan asbabil istihqaq. Yang pertama tentang keterangan sebab-sebab orang berhak menerima zakat. Siapa saja, karena zakat ini harta yang tertentu dalam jumlah tertentu diberikan pada kelompok tertentu, ya. Kemarin sudah didefinisikan harta-harta yang wajib zakat, kemudian siapa yang wajib zakat. Sekarang siapa yang berhak menerima zakat, ya. I'lam annahu la yastahiqu zakah illa hurrun. Ketahuilah bahwa tidak berhak menerima zakat kecuali orang merdeka, ya. Pertama, ini terminologi masa lalu. Ada orang merdeka, ada budak. Yang bisa menerima zakat adalah hur, orang yang merdeka. Muslimun, yang kedua syaratnya harus muslim, ya. Panas. Syaratnya harus Islam. Selanjutnya laisa bihashimiyin, dia bukan keturunan Bani Hashim, ya. Ini yang disebut dengan Ahlul Bait, ya. Keluarga, ya, Hashimi, Bani Hashim. Wala Mutallibi, dan keluarga Bani Mutallib, ya. Dua klan keturunan Bani Hashim dan Bani Mutallib, ya, kerabat Nabi, tidak boleh menerima zakat. Ittasofa bisifatin min sifatil asnafi ats-tsamaniyah. Mereka merdeka, Islam, bukan Hashimi, bukan Mutallibi, dan harus mempunyai sifat dari 8 asnaf, ya. Ada 8 asnaf, kelompok yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Al-madhkurina fi kitabillahi azza wa jalla, yang semua ini sudah ditentukan Allah dalam Al-Quran, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim, ya. Ini kriterianya. Ini harus, ya, kurang sedikit, ya. Fa'inkana, terus mana? Fala tusrafu zakatun ila kafirin, maka zakat tidak boleh
diberikan pada orang fakir, orang kafir, salah. Ila kafirin. Zakat tidak boleh diberikan pada orang kafir. Non muslim tidak boleh nerima zakat. Kalau hadiah boleh, tapi zakat spesifiknya. Wala ila abdin, dan juga tidak boleh diberikan kepada budak. Wala ila Hashimi, tidak boleh diberikan keturunan Bani Hashim. Wala Mutallibi, dan juga tidak boleh diberikan pada Bani Mutallib. Amma shabi wal majnun, adapun anak kecil dan orang gila, fayajuzu sorfu ilaihima, maka boleh memberikan zakat kepada mereka itu, anak kecil dan orang gila, apabila dia fakir ya. Idza qabadha anhuma waliyuhuma, kalau memang yang menerima itu walinya ya, wali dari anak kecil dan orang gila ya. Falnadhkur sifatil asnafi as-samaniyah, akan saya sebutkan beberapa sifat dari asnaf 8 ya. Pertama, as-sinful awal al-fuqara, golongan pertama ini orang fakir ya. Ini golongan yang pertama. Wal fakir huwa alladhi laisa lahu malun wala qudratun alal kasbi. Definisi orang fakir adalah orang yang tidak punya harta ya. Wala qudrah, tidak punya kemampuan, alal kasbi, untuk bekerja. Ini definisi orang fakir. Orang fakir menurut mayoritas ulama, prioritas pertama, fakir itu orang termiskin di dunia ya, fakir. Atasnya fakir, miskin ya. Jadi miskin itu masih di atasnya fakir. Fakir ini posisi terendah ya, tidak punya uang dan tidak punya kerjaan ya. Ini fakir ya. Kalau miskin bisa jadi masih punya kerjaan, tapi nggak cukup ya. Makanya Al-Quran mencontohkan dalam surat Kahfi, safinatu fakanat limasakina ta'amaluna fil bakhri. Orang miskin punya kapal ya. Tapi kalau orang fakir tidak punya apa-apa. Fa in kana ma'ahu qutu yaumihi wa qiswatu halihi falisa bifaqirin. Apabila dia masih mempunyai makanan sehari-hari ya, setiap hari masih bisa beli beras ya, dan dia masih punya pakaian sehari-hari, kiswatu hali itu pakaian yang layak ya, falaisa bifaqirin, maka orang itu tidak disebut fakir, tetapi walakinnahu miskin, tetapi orang itu disebut miskin. Di definisi fakir ini posisi terendah, baru kemudian miskin. Jadi fakir, miskin. Wa in kana ma'ahu nisfu quti yaumihi fahuwa fakir. Kalau dia punya separuh kebutuhan hidup, umpamanya satu hari dia anak istri perlu beras 2 kilo, punya cuma 1 kilo, maka dia fakir ya. Fakir karena kebutuhannya tidak tercukupi. Wa in kana ma'hu qamisun, apabila dia punya gamis, punya baju, walaysa ma'hu mindilun, tapi tidak punya sapu tangan, wala khufun, dan juga tidak punya sepatu, wala sarawil, dan tidak punya celana
ya. Walam takun qimatul qamis, tidak punya ongkos untuk beli baju. Bihaitsu tafi bi jami'i dzalika kama yaliqu bil fuqara, ya. Sekiranya tidak cukup kebutuhannya untuk kelas orang fakir, fahuwa fakir, dia disebut fakir. Artinya fakir ini ada juga yang punya sedikit-sedikit baju ya ada, ya. Tapi kebutuhannya sangat minus, ya. Itu namanya fakir. Li'annahu fil hal qad adima ma huwa muhtajun ilaih. Karena dia pada posisi itu kekurangan, tidak mempunyai sesuatu yang dia butuhkan secara normal. Dia bisa makan tapi makannya cuma di bawah standar. Wa ma huwa ajizun anhu, dan dia itu tidak mampu untuk mencukupi dirinya. Fala yambaghi ayustarata fil faqiri alla yakuna kiswah siwa satiril aurah. Maka tidak harus disyaratkan orang fakir itu untuk tidak punya baju selain yang menutup aurat. Artinya walaupun dia punya baju full kupluk semua, tapi kebutuhan hariannya tidak cukup, itu disebut dengan fakir, ya. Wal ghalib annahu la yujadu mithlu. Biasanya kalau yang sampai tidak ada pakaian itu terlalu rendah, hampir tidak ada, ya. Artinya orang fakir ini mungkin dia itu masih punya pakaian, punya makanan, punya tempat tinggal, tetapi yang di bawah layak, ya. Itu namanya fakir. Wala yukhrijuhu kaunuhu mu'tadan lisu'al. Dia tetap dianggap fakir meskipun dia itu sebagai pengemis, ya. Ngemis itu kan bukan profesi. Ini ada yang ngemis itu profesi. Di Surabaya, Musalla Muhammad. Di Surabaya ini ada bos pengemis, punya mobil CR-V, punya rumah tingkat. Itu bos pengemis. Jadi dia ini menggerakkan pengemis dari pulau seberangnya, sebelahnya Surabaya itu loh, Madura, diimpor ke Surabaya, memang dikerjakan untuk ngemis. Jadi dia ini yang bosnya. Setiap hari bawa mobil kirim ke sekian titik, nanti sore dijemput, dikumpulkan, bagi hasil. Hari ini sudah ada profesi raja pengemis. Kapan hari di Jakarta ada pengemis ditangkap, bawa uang berapa? 75 juta. Ternyata pengemis ini hari ini profesi, ya. Tetapi itu tidak baik, ya. Rasulullah SAW sangat tidak menganjurkan orang jadi pengemis. Bahkan menurut sebagian ulama, kerja syubhat itu lebih baik daripada mengemis, ya. Jadi jangan jadi beban orang lain, ya. Seandainya ada orang fakir kerjanya ngemis, itu tetap fakir walaupun setiap hari dapat dari pengemisannya. Karena apa? Dia tidak punya kerja. Ngemis ini bukan profesi yang layak, gitu. Fala yaj'alu su'alu kasban. Maka tidak mengemis itu bukan profesi, ya. Bikhilafila ma law qadara ala kasbin. Berbeda kalau dia itu bisa bekerja, bisa bertani, bisa bertukang. Fa inna dzalika yukhriju anil fakri. Kalau dia bisa bekerja, maka dia bukan termasuk fakir, tapi naik menjadi miskin. Fa in qadara 'alal kasbi bi alatin wa laysa lahu ala. Kalau dia bisa kerja macul tapi gak punya pacul, bisa nukang tapi tidak punya petil geraji, fahuwa fakir, dia fakir.
Karena fakir itu definisinya orang yang tidak punya harta dan tidak punya kerja, ya. Itu fakir, ya. Wa yajuzu ayyustara lahu alatun. Dia boleh untuk diberi zakat untuk membeli itu. Fa in qadara ala kasbin yaliqu bi muru'atihi, kalau dia bisa bekerja tapi kerjaannya nggak cocok, ya. Umpamanya dia ini ustadz, ada kerjaan hansip umpamanya, itu kan gak cocok. Nah, muruahnya tidak cocok. Wa bihali mithlihi, dengan kondisi dia ini umpamanya anaknya bupati, kerja pasukan kuning, kan gak pantas. Bahwa fakir, maka dia dianggap fakir. Karena apa? Dia tidak menemukan pekerjaan yang sesuai. Wa in kana mutafaqqihan, apabila dia itu belajar fikih, mondok, ngaji. Wa yamna'uhu al-istighalu bil kasbi anit tafaqquh. Dan kalau dia bekerja, maka dia tidak sempat sinau. Contohnya anak pondok ini, kamu ini. Kalau kamu kerja nggak iso ngaji, kalau kerja nggak bisa mondok, maka fahuwa fakir. Kamu masih termasuk fakir kamu ini. Boleh terima zakat santri-santri, fakir. Walaupun sebetulnya bisa kerja, tapi karena ngaji. Jadi selama kamu di pondok ini sergap ngaji, kamu fakir, boleh nerima zakat. Tapi kalau kamu di pondok ini turut tok, gak ngaji, dolen, ngerokok, kamu harus pulang, kamu harus kerja. Kamu tidak boleh mendapat bagian dari fakir. Karena apa? Sebetulnya kamu bisa bekerja, tapi kamu tidak mau bekerja. Sama dengan memberi nafkah. Orang tua itu wajib beri nafkah anak sampai balik, ya. Anak-anak seusia kamu ini sudah ada wajib dinafkahi, ya. Kamu ini mondok harusnya sudah kerja sendiri, cari uang sendiri, kamu sudah dewasa. Tetapi karena kamu sibuk mencari ilmu, ngajinya benar, orang tuamu masih beri kamu nafkah. Sama dengan bab zakat ini. Kalau kamu mengaji sibuk sehingga tidak bisa kerja, kamu berhak menerima zakat, ya. Fahuwa fakir wala tu'tabaru qudratuhu, dan tidak diperhitungkan kemampuan dia bekerja. Walaupun kamu kan mungkin bisa kerja, bu nguli, bu manol, bu apalah, kamu kan bisa bekerja. Tapi kamu kalau tidak bekerja untuk alasan kamu ini ngaji, kamu masih mondok, kamu boleh terima zakat. Karena pentingnya orang mencari ilmu, jadi dikasih dispensasi. Kalau kamu nggak ngaji, oh nggak boleh, ya. Alhamdulillah. Wa in kana muta'abbidan, kalau dia ahli ibadah, tirakat, wiritan, ngaji, bukan ngaji fikih, wirid apa kelakuan itu. Yamna'ul kasbu min wadhaifil ibadati, di mana dia tidak bisa bekerja karena dia punya wiritan-wiritan. Pagi baca Yasin 50 kali, zuhur waqi'ah 40, asar kahfi 15 umpamanya. Hidup penuh dengan wirid. Nah, wa awradil awqat, dan wirid-wirid setiap waktu. Umpamanya dia setiap pagi wiritan Quran 10 juz, malam 15 juz, sehingga waktunya habis untuk ibadah. Bagaimana? Boleh nggak terima zakat? Tidak boleh. Falyaktasib, lebih baik dia kerja. Jangan sibuk ngurusi dirimu sendiri, ya. Kalau kamu sibuk dengan ibadah, ini Imam Ghazali, padahal Imam Ghazali ini ahli ibadah. Coba bandingkan.
Imam Ghazali memberi dispensasi orang yang belajar ngaji, mondok, belajar ilmu fikih, belajar ilmu Al-Quran, hadis, dia boleh tidak bekerja menerima zakat. Tetapi orang yang sibuk wiritan, baca Quran, riyadhah atau apalah kelakuan, itu kata Imam Ghazali falyaktasib, ojo kakean pola nyambut gaya, ojo tenguk-tenguk no langgar ya. Kenapa? Li'annal kasba aula min dzalik. Karena bekerja itu lebih baik daripada kamu ibadah gelenduk-gelenduk sendiri jadi beban orang ya. Bekerja itu ibadah ya. Jadi kamu diem di masjid wiritan gak nyambut gaya, nunggu pemberian orang. Lebih baik kamu pergi ke pasar, buruh, macul, mikul, itu kamu ibadah ya. Jadi tidak disukai orang jadi beban orang lain. Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi itu ahli ibadah, Kanjeng Nabi itu kekasih Allah. Tapi Kanjeng Nabi bekerja ya. Jangan kamu kira terus Nabi itu diem di rumah doa ya, ya Allah berilah nasi goreng, terus ada nasi goreng ajaib dari langit. Tidak. Nabi itu kalau lapar ya masak ya. Nabi itu kalau haus ya minum ya. Artinya Nabi tidak mengajarkan orang untuk menjadi beban orang lain ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan innallah rizki tahta dhilli rumhi. Allah menjadikan rezeki saya di bawah bayang-bayang tombak saya. Nabi itu kerja. Jadi jangan ada orang fatal terus saya gak kerja, saya takwa. Tidak begitu ya. Takwa itu bukan tidak bekerja, bekerja kemudian serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu loh. Ini pemahaman yang salah ya. Ini Imam Ghazali mengatakan begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halal faridhatun ba'dal faridah ya. Hadis riwayat Imam Tabrani dan riwayat Imam Baihaqi. Mencari harta halal, talabul halal faridhatun ba'dal faridhati, itu adalah kewajiban setelah kewajiban. Artinya kewajiban bekerja itu ya setelah wajib sholat kamu harus bekerja ya. Jangan kamu egois, mentingkan diri sendiri, maunya wiritan, zikir, ibadah, tapi anak istrimu terbengkalai, anakmu gak sekolah, istrimu ngemis, naudzubillah, dosa kamu ya. Kamu wajib berusaha mencukupi kebutuhan dirimu sendiri ya. Makanya jangan enak-enak ya, jangan biasa nganggur ya. Tidak bagus ya, kebiasaan buruk ya. Orang harus bergerak ya. Wa arada bihi sa'ya fil iktisabi. Yang dimaksud Nabi faridhatun ba'dal faridah, bekerja, as-sa'ya fil iktisab, bergerak untuk berusaha ya. Artinya orang ini bertakwa pada Allah, tapi tetap dia harus usaha gitu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau kamu bertakwa pada Allah, kalau kamu bertawakal pada Allah sesungguhnya ya, Allah akan beri kamu rezeki seperti rezekinya burung. Taghdu khimasan wa taruhu sab'an. Kamu akan pergi pagi lapar, pulang kenyang. Burung kan tidak punya selepan, burung tidak punya gudang. Masa ada burung pergi bawa kresek terus pulang bawa? Tidak ada. Burung itu tawakal. Orang hidup tawakal seperti burung, berangkat pagi pulang sore. Tapi dia harus berangkat. Allah menjanjikan rezeki untuk burung ya,
Tapi burungnya harus mau terbang. Burungnya harus mau ngambil sendiri. Allah tidak kirimkan padi ke sarang burung. Inilah ya. Memang Allah mengatakan begitu. Rasul mengatakan, kalau kamu tawakal sesungguhnya pada Allah, Allah akan beri kamu rizki seperti rizkinya burung. Burung itu kan gak sibuk nanam, gak sibuk bikin gudang ya. Berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Selalu ada rezekinya. Gak ada burung jatuh kelaparan, gak ada. Pasti ya, burung itu berangkat pagi pulang kenyang. Tetapi yang harus kamu pahami, burungnya itu mau terbang. Allah memberinya pada burung kan, tapi burungnya terbang. Mencelok, mulai. Artinya kamu juga harus begitu. Kamu harus mau bekerja. Rezeki milik Gusti Allah. Jangan manuk pikun. Burungnya pagi terbang, sore datang ya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu kasbun fi syubhatin khairun min mas'alatin. Sayyidina Umar mengatakan bekerja dalam syubhat ya. Hari ini kan harta halal ini sulit ya. Sulit, harta yang 100% halal ini sulit ya. Rata-rata harta ini ya syubhat. Hari ini harta yang halal murni itu tinggal air yang turun dari langit ditadai pakai tangan. Nah ini murni halal. Kalau masih lewat gendeng aja mungkin gendengnya tidak halal, masih ada syubhatnya. Kalau lewat keran mungkin kerannya enggak halal. Jadi yang paling halal itu air hujan yang ditadai tangan, itu halal murni. Saking sulitnya cari harta halal. Tapi kata Sayyidina Umar, kerja subhat itu lebih baik daripada mengemis ya. Khairun min mas'alatin, lebih bagus dari ngemis. Ngemis itu profesi yang jelek ya. Ini diriwayatkan oleh, jadi maksabun fiya ba'du dana'ah khairun min mas'alatin nas. Kerjaan yang kurang pantas itu lebih baik daripada minta-minta. Wa in kana makfiyan binafaqatin, wa in kana makfiyan binafaqati abihi, apabila orang itu mendapat kecukupan nafkah dari bapaknya, au man tajibu alaihi nafaqatuh, atau dinafkahi orang yang wajib beri nafkah seperti istri wajib dinafkahi oleh suami. Fahadha ahwanu minal kasbi, maka ini lebih ringan dari kerja. Artinya falaysa bifaqir, orang itu belum disebut fakir karena dia masih ada pemasukan gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Selanjutnya as-sinfus tsani, bagian yang kedua, al-masakinu, orang miskin. Nah, miskin jamaknya masakin. Kalau dibaca cer, masa kini ya. Jadi orang masa kini itu orang miskin. Ya. Masa kini ya. Miskin jamaknya masakin. Nah, al-masakini ya. Wal miskinu, definisi orang miskin, huwallazi la yafi dakhluhu bi kharjihi. Ini definisinya orang miskin. Kalau orang fakir yang la malalahu wala kasbalahu, orang fakir tidak punya harta, tidak punya kerja. Kalau miskin ini mending. Wa huwa alladzi la yafi dakhluhu bi kharji, yaitu orang yang tidak cukup pendapatannya dengan pengeluarannya.
anake 10, bojone 4. Nah, penggaweane becak. Gak cukup wis. Penghasilan ada tapi gak cukup. Ya salah becak bojo 4. Nekat ini. Tapi orang poligami ini bakat nih. Dulu di sini ada namanya Ustadz almarhum Ustadz Suyono, buta, istrinya 3. Yang melek-melek bojone situ ngalah. Waladzi la faqad yamliku alfa dirhamin wa huwa miskinun. Ada orang mungkin dia itu punya 1000 dirham ya. Dia punya uang 100 juta tapi tetap miskin karena kebutuhannya tidak cukup gitu. Waqad yamliku alfa dirhamin wa huwa miskinun. Terkadang orang itu punya 1000 dirham tapi hukumnya tetap miskin. Waqad la yamliku illa fa'san wa hablan wa huwa ghani. Tapi ada orang punya becok, kapak dan tali untuk kerja cari kayu, wa huwa ghaniyun, tapi dia kaya. Jadi kaya dan miskin ini bukan jumlahnya, tapi posisinya. Kalau ia single, pekerjaannya cari kayu, arit sama tali buat, itu sudah kaya. Karena apa? Setiap hari cukup dia pendapatannya. Pokoknya dia pekerjaannya punya jala, jaring ikan apa, yang dia cukup. Bisa jadi dia tidak miskin. Tetapi ada orang punya 1000 dirham miskin. Karena apa? Ya dia memang kebutuhannya lebih dari itu. Dia punya rumah, istri 4, anak 16. Bukan gak cukup ini. Dia punya toko, pendapatan 300.000, kebutuhannya 2 juta. Miskin dia ya. Walaupun dia punya istri 4. Ya golek soro iku jenenge. Wa duwaira allati yaskunuha, atau dia punya rumah tetap miskin. Wa thawbul ladzi yasturuhu ala qadri halihi la yaslubuhu ismal miskini. Meskipun dia punya rumah ya, terus punya pakaian yang sepantas ya. Pantasnya ya gimana sih? Ya kalau saya ini pantasnya ya kayak ginilah pantas. Artinya ya nggak terlalu bagus, ya nggak terlalu jelek, ya sedang. Ya. Walaupun punya rumah, punya pakaian, dia tetap disebut miskin. Kalau kebutuhannya dan pendapatannya min plus apa? Jomplang. Ya. Wala wakaza asasul bait. Begitu juga tidak menafikan nama miskin meskipun dia punya peralatan, punya sepeda motor, punya mobil, tapi dia miskin. Sebab dia kebutuhan dia memang kelasnya segitu gitu loh. Kan orangnya ada yang kelasnya sepeda pancal, sepeda motor, kelasnya mobil. Memang dia itu aslinya orang kaya ya, masih punya mobil ya. Melihat situasi dan kondisinya ya. Yang pantas untuk dirinya ya. Wa kadza kutubul fiqhi. Begitu juga kalau dia punya kitab-kitab fikih, tetap disebut miskin. Artinya dia tidak wajib jual kitab untuk makan. Karena kitab ini kan aset, tidak harus dijual ya. La tukhrijuhu anil maskana. Demikian itu tidak mengeluarkan dia dari definisi miskin. Wa idza lam yamlik siwal kutub. Seandainya dia itu tidak punya kecuali kitab. Saya punya kitab nilai 50 juta, tapi nggak punya kerja, miskin. Nah. Fala talzamuhu shadaqatul fitri. Tidak wajib bayar zakat fitrah. Seandainya kitab banyak, beras nggak ada, tidak wajib zakat.
Artinya tidak wajib jual kitab untuk bayar zakat gitu. Wa hukmul kitabi hukmus saub. Hukum aset berupa kitab itu seperti pakaian. Wa asasil baiti dan peralatan rumah tangga ya. Itu semua tidak harus dijual ya. Fa innahu muhtajun ilaih, karena itu dibutuhkan untuk kehidupan dia. Kalau dia kiai kan memang butuh kitab. Kiai kan dari kitab ngedabur stok kan. Kiai butuh kitab apa ya. Kiai gak punya kitab pak dagelan. Maka kitabnya itu walaupun nilainya jutaan, bisa jadi tetap dia pada garis miskin selama pendapatannya tidak memenuhi kebutuhannya gitu. Fal kitabu muhtajun ilaihi li salasati aghradin. Kitab itu selalu dibutuhkan untuk 3 tujuan. Yang pertama at-ta'limu, untuk keperluan mengajar. Wal istifadatu, dan belajar, sinau. Namanya kiai ini harus sinau ya. Harus belajar ya. Wat tafarruju bil mutolaah, dan untuk menambah wawasan dengan mutolaah ya. Jadi orang ini semakin punya ilmu, dia pasti semakin senang belajar ya. Kalau orang sudah tidak punya semangat cari ilmu, berarti bukan ahli ilmu ya. Makanya ini harus dibangkitkan terus. Semangat mencari ilmu ini harus ada ya. Dan di mana saja ya. Jangan lemah ya. Tidak harus di pondok. Kalaupun kamu sudah pulang, ada ngaji, ikut ngaji ya. Dulu Mbak Anwar, kakek saya ini kiai. Kalau datang ke pelosok, ke pondoknya paman saya itu, duduk ngaji, ikut kiainya ngaji. Walaupun kiainya itu temannya ya, tapi dia tetap ngaji. Nah itu loh, cirinya ahli ilmu, suka ngaji ya. Amma hajatut tafarruj, adapun kebutuhan untuk perluasan cakrawala, falatu tabaru, ini tidak diperhitungkan. Kaiktinai kutubil as'ar, seperti orang menyimpan kitab-kitab syair, sastra, itu tidak termasuk dipentingkan. Wa tawarikhil ahbar, dan sejarah, cerita-cerita sejarah. Wa amthali dzalik, dan sejenis itu. Artinya tadi kitab-kitab yang tidak harus dijual walaupun nilainya besar, itu kitab-kitab yang hubungan dengan ilmu akhirat, fikih, tafsir, hadis, dan seterusnya. Kalau bukan itu, sejarah, sastra, mimma la yanfa'u fil akhirah, yang tidak ada kaitan dengan ibadah di akhirat, wala yakti fid dunya, dan juga tidak penting di dunia, illa mujarradat tafarruj, hanya untuk hiburan, untuk wawasan, wal istiqnas, dan untuk menyenangkan seperti novel, kan itu cerpen, itulah bacaan-bacaan yang komplementer. Fahadha yuba'u fil kifarah, buku-buku jenis ini harus dijual kalau dia wajib bayar kafarah. Wa zakatil fitri, begitu juga kalau dia wajib zakat fitrah, karena itu dianggap kelebihan sudah. Tapi kalau kitab-kitab penting, ini Fathul Bari, fikih Islami, Hidayatul Matal, ini semua kitab fikih tidak harus dijual ya, karena itu penting. Wa yamna'u ismal maskana, kitab-kitab yang tidak ada kebutuhan untuk syariah itu sudah di luar kategori miskin, artinya harus dijual gitu. Wa amma hajatut ta'lim, sekarang kalau dia punya kitab untuk kepentingan mengajar, ingkana li ajlil kasbi, apabila ada kepentingan untuk bekerja profesi ya. Contohnya kal muaddibi, seperti guru sastra, wal muallimi, guru sekolah, wal mudarris, dan guru bi ujratin, dengan bayaran PNS. Fahadi alatuh, itu adalah alat dia bekerja. Fala tuba'u fil fitrah, maka tidak harus dijual untuk zakat fitrah. Sama dengan ka'adawatil khayyati,
seperti peralatan penjahit, wasairil muhtarifin, dan pekerjaan yang lain, profesi-profesi yang lain. Artinya orang itu kalau profesinya nyupir, ya kan mobilnya itu kan alat kerja, ya. Tidak wajib dizakat, itu kan alat kerjanya. Pacul-pacul, geraji dan seterusnya. Wa in kana yudarrisu lil qiyami bi fardil kifayah. Kalau orang itu mengajar untuk fardu kifayah, artinya kewajiban dia, fala tuba'u aidan, maka juga tidak wajib dijual. Wala yaslubu dzalika ismul maskana, ismul miskin, dan itu tidak mengeluarkan dia dari definisi orang miskin. Artinya kepemilikan kitab, kepemilikan alat bekerja, itu semua tetap statusnya menjadi tetap miskin selama penghasilannya tidak cukup. Li'annaha hajatun muhimmatun, karena alat kerja ini kan penting, tidak harus dijual gitu. Jadi orang punya brujulnya tidak harus dijual. Ini namanya alat kerja, ya. Dia tetap kalau tidak cukup dapat apa? Mendapat bagian zakat, ya. Wa amma hajatul istifadah wa ta'allum minal kitab, adapun kebutuhan untuk belajar dari kitab, kadikhari kutubatibin lil ali jabi nafsah, seperti orang itu punya resep kedokteran untuk pengobatan diri sendiri, au kitabi wa'dhin li ta'ali afihi wa yata'idhu bi, atau buku-buku khutbah, buku-buku ceramah untuk bahan dia ceramah. Fa in kana fil baladi tabibun wa wa'idhun fa hadza mustaghna. Kalau di situ sudah ada dokter, sudah ada penceramah, maka kitab-kitab itu termasuk tidak diperlukan. Artinya tidak memenuhi kriteria miskin, harus dijual kalau diperlukan. Wa ilam yakun, tapi kalau di situ tidak ada dokter, tidak ada penceramah, buku itu diperlukan. Fa huwa muhtajun ilai, maka buku itu dibutuhkan. Thumma rubbama la yahtaju ila mutala'atil kitabi illa ba'da muddatin. Mungkin dia tidak perlu membaca semua buku kecuali sebagian waktu aja. Fayambaghi ayudbatu muddatal hajah, maka harus diperhitungkan berapa lama dia membutuhkan buku itu, ya. Fal aqrab, yang lebih mudah, ya, lebih mudah untuk difaham, ayyuqal, diucapkan begini, definisi tentang kitab ini kenapa kok dibahas panjang? Karena pada zaman dahulu kitab itu mahal, ya. Zaman ayah saya ngaji Fathul Wahab katanya. Fathul Wahab tahu kamu? Kitab 2 jilid segini. Harganya sama dengan 1 ekor kambing. Karena kitab ini diimpor dari Mesir. Kitabnya gede begini. Itu 1 kitab harganya 1 ekor kambing. Makanya kitab di sini dipermasalahkan oleh Imam Ghazali, karena apa? Zaman jahiliyah itu kitab itu sesuatu yang mahal, gitu. Makanya orang yang kelebihan kitab harus dijual karena itu dianggap tidak penting, ya. Hari ini kitab kan murah, ya. Ihya ini mungkin cuma 150.000 udah bagus, ya. Atau gratis download, kayak saya ini download ini. Kitab bisa di download. Nah, dulu kan nggak ada download begini, ya. Sekarang kitab sak dunyo ada di download, ya. Kitab yang nggak dijual pun ada, ya. Ini kecanggihan teknologi, ya. Hari ini orang oleh Allah dibukakan pintu sedemikian rupa sehingga teknologi ini memudahkan. Ya contoh kitab ini. Kamu dulu beli kitab segini ini berapa? Fathul Bari ini dulu harganya jutaan, karena nyetaknya di Mesir. Hari ini murah sudah. Zaman dahulu Majmu' apa itu Fathul Bari itu juta, itu 2 juta, 3 juta, mahal, ya. Hari ini murah, bahkan gratis. Download Maktabah Samilah, ya. 1000 kitab gratis. Itu kalau diuangkan tidak cukup 500 juta, ya. Banyak kitab ribuan.
Gratis sekarang ya, Masya Allah, ini teknologi hari ini ya. Ke depan kita ini sudah cukup pakai gini lah. Ya seperti sekarang ini contohnya, saya nggak bawa kitab kan, cukup pakai ya, pakai kitab elektronik ya, masuk ke sini sudah. Ya 4 jilid, di download jadi tempe goreng ini. Ini kan ukuran tempe goreng lebih tipis ini. Apel kecokot. Murah ini sekarang. Jadi sekarang ini Masya Allah teknologi ya. Semua hal bisa di browsing di sini. Termasuk kitab. Makanya ini pembahasan ini kok panjang sekali di kitab Ihya. Ya karena zaman biyen ya, kitab itu sesuatu yang langka gitu. Mahal. Saya pernah lihat di Inggris ya, waktu saya pergi ke Inggris, di Oxford, di apa itu Rosport kan, Sukonolo itu lah. Desa. Oxford itu nama perguruan tinggi salah satu termahal terbaik di dunia ya, di Oxford. Saya sudah pergi ke sana. Saya sudah pernah pergi ke Cambridge, saya pernah pergi ke Oxford. Itu perguruan tinggi abad ke-12, kuno sekali. Lalu mereka itu masih punya buku-buku kuno, sangat kuno. Besar, wadah segini-gini. Otak masih dari kulit-kulit. Jadi orang barat itu luar biasa. Mereka ini mulai dulu sudah penggemar ilmu ya. Kitabnya itu jutaan. Konon kitabnya itu ada 2 juta. Besar. Apa? Perpustakaan Bodwin itu besar sekali, jutaan itu. Dan ada sekitar 100.000 yang non Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa. Jadi penjajah itu dulu begitu. Kalau dia datang ke negeri mana, diambil bukunya. Sampai sekarang ini di Inggris saya waktu itu menemui Dr. Zaki Yamani, mantan Menteri Perminyakan Saudi Arabia. Dia sekarang menetap di London. Dia bikin yayasan namanya Al Furqan Foundation. Kerjaannya sekarang dia itu fotokopi. Jadi pakai microchip dia kopi kitab-kitab kuno yang di Oxford itu dikirim ke Saudi. Karena di Saudi tidak ada, di negeri Arab tidak ada. Jadi betul-betul pencurian ilmu pada zaman dahulu itu ada. Saya waktu itu dikasih satu buku tentang kurnia mata, tentang optik, karangannya Ibnu Sina. Jadi ilmuwan kita itu betul-betul hebat. Buktinya ada, bukan omong kosong. Buktinya ada di Inggris, saya lihat itu. Besar-besar bukunya, waduh. Dan itu rapi. Sekitar 2 juta buku mereka punya. Makanya Barat itu menjadi maju karena suka baca. Lah kamu suka ngelamun, ya suka maju-maju ya. Itu kehebatan mereka itu peneliti. Saya banyak berbicara di sana, orang-orang Inggris itu non Muslim tapi berbahasa Arab, banyak yang bisa. Awakmu bahasa Inggris peletot-peletot karena gak serius. Orang Inggris belajar Arab itu banyak. Jadi ada studi orientalism di Oxford. Itu khusus mengajarkan Islam, budaya Barat, budaya Timur. Untuk apa ya? Untuk pengetahuan. Jadi mereka punya ahli tafsir, ahli hadis, tapi non Muslim ya. Mereka memang hanya untuk sekedar pengetahuan ya. Makanya kita harus lebih rajin. Muka-muka kita ini diberi ilmu yang manfaat ya.